Cerita dimulai dengan terlihatnya ibunya Lila yang sedang disandera oleh si pencuri. Kita sebut saja dia pencuri 3. Setelah lolos dari serangan Sasuke, pencuri 3 kemudian menyandera ibunya Lila. Pencuri 3 memerintah Sasuke agar dia tidak bergerak. Sasuke yang tak tinggal diam kemudian menggunakan genjutsunya, dan meminta si pencuri 3 untuk melihat kembali siapa yang disanderanya. Setelah melihat apa yang ada di tangannya, dia pun kaget kalau apa yang disanderanya adalah sebuah semangka. Karena kaget dan terkejut dia pun melepas semangka itu dan tersungkur jatuh ke tanah. Di tanah suatu yang aneh pun terjadi, ya si pencuri 3 itu secara perlahan mulai terhisap ke dalam tanah, tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, dia hanya bisa berteriak. Sesaat kemudian dia pun tersadar. Bisa dilihat di belakang si pencuri 3 ada Lila, Sasuke, dan seseorang yang kemungkinan petugas keamanan di kota itu. Petugas keamanan itu berterima kasih kepada Sasuke karena telah membantunya menangkap ketiga pencuri tersebut. Kemudian dia menjelaskan kalau sebenarnya ketiga orang ini adalah narapidana yang kabur saat mereka ingin dipindahkan. Terlihat bila si pencuri 3 masih syok dan bingung atas apa yang telah dialaminya. Petugas keamanan itu kemudian menarik tali yang mengikat mereka bertiga, lalu menyuruhnya berdiri. Di sini si orang kedua mengatakan kalau sekarang mereka pasti akan sampai di Tatar. Lalu petugas itu menyuruh mereka untuk jalan. Lila yang penasaran karena sudah melihat kehebatan Sasuke, kemudian dia bertanya siapa sebenarnya Sasuke ini. Ibunya Lila yang terlihat sedang mencari sesuatu, menjawab pertanyaan Lila, kalau dia itu adalah seorang shinobi. Ibu Lila memang belum pernah melihat shinobi secara langsung, tapi melihat apa yang dilakukan Sasuke dengan bertukar tempat dengan gentong besar itu, dia menebak kalau itu adalah ninjutsu. Sasuke pun mengiyakan jawaban ibunya Lila. Lila yang melihat ibunya yang dari tadi seperti mencari sesuatu kemudian bertanya kepada ibunya, kenapa ibu mengobrak-abrik barang curian mereka. Kemudian ibunya Lila pun menemukan barang yang dicarinya, itu adalah sebuah cincin. Dan berpindah tempat, di sebuah tempat yang kemungkinan tempat ini adalah toko barang antik milik ibunya Lila. Ibunya Lila berterima kasih kepada Sasuke, karena jika bukan karenanya maka dia sudah kehilangan cincin itu. Yang kemungkinan cincin itu adalah cincin peninggalan mendiang suaminya. Dan dia pun menanyakan siapa nama Sasuke. Sasuke pun memperkenalkan dirinya, begitupun dengan ibunya Lila. Dia memberitahu namanya adalah Kyle dan Lila adalah putrinya. Tahu kalau Sasuke memiliki pertanyaan untuknya, namun sebelum itu, Kyle dengan wajah yang serius, memiliki pertanyaan yang ingin dia tanyakan terlebih dahulu kepada Sasuke. Kyle pun menanyakannya kepada Sasuke, apa kau sudah siap untuk membahagiakan putriku? Katanya, karena kesalahpahaman ini, Lila pun menjelaskan kalau dirinya baru saja bertemu dengan Sasuke. Sasuke juga menjelaskan kalau dirinya sudah memiliki seorang istri dan seorang putri. Berpindah ke Konoha, tepatnya di ruang Hokage. Terlihat Shikamaru, yang khawatir melihat Naruto yang terus memegangi dadanya, bahkan sampai sulit untuk berjalan. Shikamaru kemudian membantu Naruto dengan membopongnya ke kursinya. Shikamaru mengatakan kalau yang sedang diderita oleh Naruto adalah kejang. Tapi kejang seperti apa yang diderita Naruto ini masihlah misteri. Dan di sini juga Shikamaru mengatakan untuk dia dan Naruto harus percaya kalau Kakashi dan juga Sasuke akan menemukan apa yang sedang mereka cari di Redaku. Ternyata, bukan hanya Sasuke, tapi Kakashi juga ada di Redaku. Lanjut, kembali ke Sasuke. Sasuke menjelaskan kepada Kyle kalau temannya sedang sakit, dia menjelaskan kalau sebelumnya Rikudo Sennin dulu juga pernah mengalami penyakit yang sama, dan mereka menemukan semacam obat pada saat dia berada di Redaku. Dan Sasuke meminta kepada Kyle, kalau detail sekecil apapun yang dia tahu tentang Sennin itu akan sangat membantu. Kyle yang ingat akan sesuatu, kemudian masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan buku, namun, dia tidak bisa memberitahu soal penyakit ataupun obat yang dicari Sasuke.
Kemudian dia menunjukkan sebuah buku. Itu adalah buku Yore, yang merupakan buku sejarah. Namun sebagian besar orang di Redaku tak tahu soal buku ini menurutnya. Dan dia pun terus mencari sesuatu yang dia ingat dari buku itu, halaman demi halaman. Namun terlihat jika Kyle tak kunjung menemukan halaman yang dicarinya. Dia pun bersumpah kalau sebelumnya ada bagian yang menceritakan soal Rikudo Sennin yang tinggal di Observatorium Tatar. Mendengar kata Tatar tersebut, Sasuke terlihat seperti mengingat akan sesuatu. Sasuke pun mulai teringat tentang kejadian sebelumnya tentang ketiga orang pencuri sebelumnya. Di saat itu penjaga keamanan itu mengatakan kalau 3 orang ini adalah narapidana yang kabur saat akan dipindahkan. Dan kemudian salah satu dari 3 napi itu, tepatnya si orang kedua, mengatakan kalau mereka akan sampai di Tatar. Sasuke pun memberitahu kepada Kyle dan Lila kalau 3 orang itu akan dibawa ke sana, dan Sasuke menanyakan bagaimana caranya untuk masuk ke observatorium tersebut. Berpindah, di panel ini terlihat bangunan yang cukup besar dengan dikelilingi tembok tinggi menjulang dan di bawahnya tanah bebatuan. Terlihat juga si orang ketiga yang nampak sedang melihat ke arah bangunan itu. Dan juga terlihat alat yang biasa digunakan untuk menambang. Semakin jelas di panel selanjutnya, terlihat ada banyak orang seperti narapidana yang sedang menambang, dan di tengahnya terdapat 1 orang penjaga yang mengawasi. Jadi kemungkinan Tatar ini adalah sebuah penjara. Lanjut. Terlihat si orang ketiga yang mengeluh karena sudah 2 minggu bekerja dengan sangat berat dari pagi hingga malam. Kemudian menanyakan kepada teman di depannya si orang kedua, menurutmu sampai kapan kita harus begini? Dan menurut si orang kedua, dari apa yang didengarnya mereka harus melakukan hal seperti ini terus setidaknya selama setahun lagi. Lalu penjaga yang melihat si orang ketiga berhenti bekerja, kemudian menegurnya. Dan hari pun berpindah malam. Di malam hari, terlihat si orang ketiga yang merasa kedinginan dan merasa tidak kuat lagi berada di Tatar. Dia pun memutuskan untuk melarikan diri di saat pagi nanti. Terlihat para napi yang sedang sarapan, mungkin ini sarapan pagi atau mungkin sarapan subuh, sebelum mereka pergi bekerja. Kemudian terlihat 3 orang pencuri sebelumnya, si orang ke-1 dan si orang kedua, mereka mendapat informasi kalau akan ada orang baru yang masuk ke Tatar, dan mereka ingin menjadikan orang baru tersebut sebagai sasarannya. Setelah mereka mengambil jatah sarapan mereka, kemudian mereka pun berjalan ke tempat di mana mereka akan sarapan. Namun, langkah mereka kemudian terhenti karena melihat kalau orang baru tersebut sudah ada di sana. Karena berhenti mendadak, membuat si orang ketiga menabrak si orang kedua yang ada di depannya. Si orang kedua yang melihat orang baru tersebut sudah ada di sana pun merasa kalau keberuntungan sedang ada di pihaknya, dan si orang ketiga pun terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dan siapa sangka, kalau orang baru yang dimaksud tersebut adalah Sasuke. Dan si orang kedua terlihat ingin melakukan sesuatu dengan garpunya kepada Sasuke sebagai sambutan untuk orang baru. Dan chapter 1.2 pun selesai. Terima kasih.